Tahu nggak sih, Swiss itu pernah ditaklukkan oleh Kekaisaran Romawi pada abad ke-1 sebelum Masehi dengan penduduk asli yang dikenal sebagai Helvetian. Di abad ke-3 hingga ke-6 Masehi, wilayah ini didatangi suku-suku dari Jerman, kemudian dikuasai oleh kaum Frank pada abad ke-9 dan Kekaisaran Romawi Suci pada abad ke-11. Persatuan tiga kanton, yakni Swiss, Uri, dan Unterwalden pada tanggal 1 Agustus 1291 menjadi awal pembentukan Konfederasi Swiss, yang kini diperingati sebagai Hari Kemerdekaan Swiss sejak 1891. Pada abad ke-16, Swiss memiliki 13 kanton dengan kekuatan militer yang sangat dihormati. Tapi di abad ke-18, prinsip demokrasi mulai diterapkan. Ini dipengaruhi oleh Revolusi Prancis dan invasi Napoleon di tahun 1798 yang mengubah Swiss menjadi negara federasi. Setelah Napoleon jatuh, Swiss mengadopsi konstitusi desentralisasi pada 1815, tapi konflik internal antar kanton menyebabkan Perang Saudara Swiss pada tahun 1846. Sebagai penyelesaian, konstitusi baru dirumuskan pada 1848 yang menciptakan dua lembaga politik, yaitu Dewan Negara dan Dewan Nasional. Pada 1874, konstitusi ini direvisi untuk memperkuat sistem politik dengan keseimbangan kekuasaan. Selanjutnya, saya akan menjelaskan letak geografis Swiss. Swiss secara geografis terletak di Eropa Tengah dengan luas wilayah yang mencapai 41.285 km persegi. Negara ini berbatasan dengan 5 negara, yaitu Jerman yang ada di utara, Prancis barat laut, Italia dari selatan, Austria dan Liechtenstein di timur. Wilayah Swiss dapat dibagi menjadi 3 zona geografis utama, yaitu pertama, Pegunungan Alpen, yang meliputi 2/3 wilayah negara, tetapi hanya dihuni oleh sebagian kecil penduduk. Dua, yaitu Pegunungan Jura, yang didominasi oleh padang rumput. Dan yang ketiga adalah Midland atau dataran tengah, yaitu kawasan pertanian dan kota yang termasuk pusat kehidupan ekonomi di Swiss. Swiss memiliki puncak tertinggi, yaitu Duvauerspitze, sekitar 4.634 meter di Pegunungan Monte Rosa. Negara ini dianggap penting di Eropa karena menyimpan 6% cadangan air tawar berkat banyaknya danau, sungai, dan gletser. Secara geografis, Swiss membentang 220 km dari utara ke selatan dan 348 km dari barat ke timur. Kalian pernah kepikiran gak sih apa pengaruh letak geografis terhadap iklim Swiss? Jadi, Swiss itu terletak di Eropa Tengah yang menjadikannya berada di zona iklim sedang. Posisi ini menyebabkan Swiss memiliki 4 musim yang jelas, yaitu musim semi, musim panas, musim gugur, dan musim dingin. Letaknya yang jauh dari laut membuat sebagian besar wilayah Swiss itu dipengaruhi oleh iklim kontinental dengan suhu lebih hangat di musim panas dan lebih dingin di musim dingin. Pegunungan Alpen yang membentang di sebagian besar wilayah Swiss itu mempengaruhi distribusi iklim secara horizontal dan vertikal. Di dataran rendah, iklimnya itu cenderung sedang dengan suhu yang tidak terlalu ekstrem. Sementara itu, di daerah pegunungan, suhu lebih rendah dan sering terjadi salju abadi. Selain itu, bagian selatan Swiss seperti Ticino yang dekat dengan Italia dipengaruhi oleh iklim subtropis lembab yang membuatnya lebih hangat dan basah dibandingkan wilayah utara. Nah, kalau gitu, karakteristik iklim di Swiss kayak gimana ya? Swiss itu punya berbagai jenis iklim karena perbedaan ketinggian dan letak geografisnya. Secara umum, dataran rendah punya iklim sedang dengan suhu rata-rata 9 derajat Celcius dan curah hujan mulai dari 800 sampai 1300 mm per tahun. Musim semi, musim panas, musim gugur, dan musim dingin itu kerasa banget di sana, dengan musim dinginnya yang lebih dingin dan sering bersalju. Selain itu, pegunungan Alpen di sini juga punya peran penting dalam membentuk iklim di daerah Swiss. Daerah pegunungan ini punya suhu yang lebih dingin dan punya salju abadi di puncaknya, yang menjadikan iklim ini tuh ciri khas dari negara Swiss tersebut. Sementara itu, wilayah selatan seperti Ticino cenderung lebih hangat dan lembab karena pengaruh iklim subtropis. Nah, sekarang ayo kita bahas tentang ketenaga kerjaan di Swiss. Kita lihat nih, gimana negara ini menjadi salah satu destinasi utama bagi para pencari kerja di seluruh dunia. Di kuartal kedua tahun 2024, tingkat ketenaga kerjaan di Swiss meningkat 80,50%, naik dari 80,20% sejak kuartal pertama. Secara historis, rata-rata ketenaga kerjaan Swiss adalah 78,97% sejak tahun 1996.
dengan puncak tertinggi di 81% pada akhir tahun 2019. Pasar tenaga kerja Swiss dikenal kuat dan dinamis, didukung oleh tingkat pengangguran yang sangat rendah. Sebagian besar pekerjaan, yaitu 77,4%, berasal dari sektor jasa, termasuk layanan keuangan, perbankan, dan pariwisata. Sementara itu, sektor industri menyumbang 20,2% dan sektor primer seperti pertanian hanya 2,3%. Ini menunjukkan betapa besar ketergantungan ekonomi Swiss pada layanan yang berkualitas tinggi. Swiss juga dikenal dengan kebijakan ketenaga kerjaan yang efektif, program pelatihan vokasi, dan sistem pendidikan yang terintegrasi dengan pasar kerja menghasilkan tenaga kerja yang terampil dan siap pakai. Kualitas hidup yang tinggi dan stabilitas ekonomi menjadikan Swiss sebagai destinasi utama bagi tenaga kerja asing. Lebih dari 25% pekerja di sini berasal dari luar negeri, menambah keberagaman dan daya saing ekonomi. Daya saing ekonomi Swiss di tingkat global semakin kuat berkat kombinasi antara pasar tenaga kerja yang efisien, kebijakan pendidikan yang baik, dan dukungan bagi tenaga kerja asing. Yang pertama, tahukah kamu kalau Swiss itu punya 4 bahasa resmi? Yap, ada Jerman, Prancis, Italia, dan Romanis. Kok bisa sih? Ini karena sejarah, budaya, dan letak yang dikelilingi negara berbeda-beda. Setiap kanton punya identitas bahasanya sendiri. Keren banget kan? Kedua, Swiss punya air minum terbaik di dunia. Air keran di sini berasal dari mata air alami dan jauh lebih ramah lingkungan dibanding air mineral kemasan. Jadi tinggal buka keran, langsung minum. Seger banget. Ketiga, Swiss nggak pakai euro loh. Negara ini memilih franc Swiss sebagai mata uang utama mereka karena mereka bukan anggota Uni Eropa. Tapi tenang, kalau kalian bawa euro, banyak toko dan restoran menerima kok. Tapi siap-siap aja, uang kembaliannya tetap dalam franc Swiss. Yang keempat, Swiss juga punya tingkat obesitas terendah di Eropa, cuman 10%. Rahasianya itu ada pola makan sehat, kayak buah, sayur, dan produk susu, terus gaya hidup aktif seperti hiking, ski, dan olahraga lainnya. Yang kelima, Swiss itu jago banget soal daur ulang. Mereka mendaur ulang 53% sampah perkotaan dan pemerintahannya bahkan menetapkan biaya untung kantong sampah. Jadi masyarakat semakin semangat memilah dan mendaur ulang sampah mereka. Inspiratif banget kan? Yang keenam, Swiss adalah salah satu negara teraman di dunia. Tingkat kejahatan rendah dan tingkat pembunuhan hampir nol. Meskipun punya banyak senjata, penduduk Swiss dikenal bahagia. Bahkan jadi yang paling bahagia setelah Denmark dan Finlandia. Dan yang terakhir, angka harapan hidup di Swiss itu luar biasa tinggi. Rata-rata 83 tahun. Mereka bahkan punya presentasi penduduk berusia 100 tahun tertinggi di Eropa. Kombinasi kebersihan udara, gaya hidup aktif, dan layanan kesehatan top jadi rahasianya. Jadi, apa kau makin penasaran untuk mengunjungi Swiss? Negara ini nggak cuma indah, tapi juga penuh inspirasi. Sampai jumpa di Swiss.